Pahami ini baik-baik. Kenapa sekarang banyak kasus stunting? Stunting itu apa? Anak-anak defisiensi gizi. Mulai paham kenapa? Coba lihat, yang dimakan apa lebih dari 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit. Dokter Hiromisinya salah satu dokter pencernaan di Amerika, dia katakan perannya salah satunya adalah untuk menguatkan fungsi jantung, kata beliau. Jika ini Anda makan mulai tiap hari, kok jantung kita akan menurun, penyakit jantung. Bukan hanya kolesterol gitu kan, banyak lagi yang lain bisa hilang dengan itu. Muka Anda akan glowing sendiri. Pagi-pagi kita ngapain? Pagi-pagi Anda atau kita yang dimakan. Jadi pagi-pagi itu bagusnya gimana? Pagi-pagi saya katakan sekali lagi kan, pagi-pagi itu sebaiknya mulai sekarang jangan banyak makan. Pagi-pagi. Sarapan itu mulai sekarang jangan banyak makan. Bagaimana kita ngaturnya? Sederhana sekali teman sekali. Jadi pagi-pagi itu sebenarnya Anda bisa mengkonsumsi beberapa jenis produk makanan. Ya, yang dia tidak membebani badan kita. Contohnya apa? Nih, misalkan ini kayak teh hijau, ini saya bawa sampelnya aja. Ini teh hijau. Teh hijau ini kalorinya rendah nggak? Hampir-hampir nggak ada kalori. Jadi Anda pagi-pagi itu minum teh hijau boleh nggak? Boleh. Nanti lapar nggak? Pasti lapar. Tenang aja. Kalau sudah lapar, maka apa yang Anda kerjakan? Biarin aja, karena lapar itu biasanya cuma setengah jam. Habis itu tubuh kita akan berubah menjadi singa lapar. Paham? Jadi sehingga nanti apa? Tiba-tiba Anda ngukur berat badan, turun sendiri dia. Kenapa? Yang diakses sama singa tadi siapa? Chillernya. Paham ya? Artinya apa? Artinya, dokter kok mirip keto? Ini bukan keto. Tenang aja, ini bukan keto. Ada yang mengatakan, si Zelo Akbar katanya fleksitarian. Saya makan daging. Kita makan daging karena Rasul makan daging. Kalau keto kan nggak makan buah. Makannya buah alpukat doang karena lemak kan. Kalau saya pribadi, ini pendapat saya tidak menyarankan keto tiap hari. Kenapa? Proteinnya luar biasa tinggi. Kalau nggak ada air yang cukup, ginjal kita jebol juga. Ikutin saja bagaimana pola makannya Nabi gitu loh. Bagaimana Al-Quran mengajarkan gitu kan. Jadi pola makan kita apa? Pola makan Al-Quran gitu kan. Ada buah, ada sayur, ada kacang, ada biji gitu loh. Seperti itu. Jadi pagi-pagi kita ngapain? Pagi-pagi Anda atau kita yang dimakan, supaya nanti persiapan siang harinya baik, maka pagi-pagi jangan makan kalori. Kalau Anda tetap pengen makan kalori pagi-pagi, maka cukup 1-2 potong buah. Tapi tidak di jus, tapi Anda makan, kunyah. Caranya begitu, pagi-pagi. Atau kalau enggak, teman-teman makan biji-bijian, kayak begini. Ini kacang. Bubur kacang hijau dok, boleh. Tiap hari nggak boleh. Kalau Anda sekali-kali makan kacang hijau silakan. Tapi karena kenapa? Yang saya dapatkan informasi dari salah satu guru saya, dia mengatakan kacang hijau itu termasuk estrogenik juga. Estrogenik sama kayak kedelai. Laki-laki, saran saya, Anda di sini jangan sering-sering minum susu kedelai. Yang laki-laki ya. Kenapa? Karena hormon testosteron Anda akan didominasi oleh estrogen. Itu. Sehingga nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah laki-lakinya lack of leadership. Dia akan kekurangan kepemimpinan gitu kan. Lebay. Mood swing. Ibu-ibu sering nggak dapetin laki-laki yang sekarang baperan? Banyak tuh. Baperan gitu kan kayaknya nggak ada semangat juang gitu. Dibangunin, jadi kan Allah katakan arijalu qawwamuna 'alan nisa kan gitu kan. Laki-laki itu pemimpin gitu kan. Pemimpin itu gagah gitu kan, nggak lebay. Iya enggak gitu kan. Pemimpin itu begitu gitu kan. Jadi ini bisa dipengaruhi dari makanan. Jadi kalau tiap hari sang laki-laki tadi makan gorengan, lebay dia. Kok bisa? Bisa. Secara yang saya pahami gitu kan. Karena tepung, ada gulanya, kemudian ada apa lagi tuh ya? Ada minyaknya, bisa mempengaruhi serotonin yang ada pada usus kita. Kenapa? Moodnya kita dibikin di usus. Moodnya kita udah bikin. Maka ada satu istilah namanya good food is good mood.
Kalau Anda pengen dapat hari yang bahagia pagi-pagi, maka pagi-pagi jangan makan produk olahan atau produk yang miskin nutrisi. Artinya apa? Kalau Anda pagi-pagi pengen dapat mood yang baik, maka Anda makan yang masih alami. Entah Anda makan buah atau makan kacang kayak begini, atau lebih baik Anda minum kopi tanpa gula. Jauh lebih baik. Kenapa? Moodnya dibikin di perut. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi pagi-pagi Anda mulai paham. Jadi kalau pagi-pagi berarti saya lebih baik gimana? Makanya saya kalau ketika saya sudah ngerti konsep ini, pagi-pagi biasanya saya nggak mau banyak makan. Kapan saya akan makan? Siang biasanya saya akan makan. Tapi kata kuncinya Pak, satu hari kebutuhan kalori kita teman sekalian, satu hari kebutuhan kalori kita ya, dewasa ya kurang lebih sekitar 2.000-2.200 kilokalori. Nah itu Anda jangan sampai makan kenyang. Adakah rulesnya dari Nabi SAW? Ada. Nabi katakan apa? Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara kan gitu. Jadi makan mulai sekarang bukan untuk kenyang. Karena banyak orang gara-gara kenyang ibadahnya nurun. Makan itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Ya, jadi kita makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan untuk kalori saja. Jadi kata-kata ini mudah-mudahan bisa Anda cerna baik-baik. Ketika tubuh kita lapar atau kita lapar, maka tubuh kita butuh nutrisi bukan kalori. Ya, paham ini baik-baik. Kenapa sekarang banyak kasus stunting? Stunting itu apa? Anak-anak defisiensi gizi. Mulai paham kenapa? Coba lihat, yang dimakan apa sih mereka? Saya kadang-kadang lihat di kampung, saya tinggal di Bekasi gitu kan, saya lihat anak-anak tuh paginya sarapan sudah snack loh. Isinya apa? Penyedap. Sekarang Anda pergilah ke toko, supermarket, beli roti, lihat. Roti itu isinya apa sih? Yang kemasan ya. Isinya gula, tepung, mentega, sama apa lagi? Ya, kurang lebih itulah. Telur. 4 isinya. Tapi kalau Anda lihat, roti zaman sekarang, ingredientnya bisa beberapa paragraf. Betul? Apa isinya itu? Sebagian besar bahan kimia gitu loh. Sebagian besar bahan kimia. Masuk nggak ke badan? Masuk. Dan jadi bagian. Belum lagi kalau kita bicara tepung. Tepung itu kalau boleh saya katakan salah satu salah satu bahan yang kalau boleh saya katakan mulai sekarang hindarilah sering-sering. Jangan sering-sering makan tepung. Tepung yang dikasih minyak, dikasih sayuran namanya apa? Wah. Dari situ nanti teman-teman mulai paham. Kenapa? Nabi mengajarkan kepada kita. Baik. Kalau ada makanan yang kita makan, lalu kita ngantuk gara-gara makanan tadi, maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya tubuh kita nggak bisa ngolah makanan tadi atau makan yang dimakan miskin nutrisi. Sekarang misalkan Anda makan nasi, campur gulai, apalah gulai macam-macam gitu kan, campur sayuran yang juga pakai santan, biasanya habis makan tuh ngantuk kan? Kenapa? Karena yang dimakan nggak bisa diolah badan. Kalau tubuh nggak bisa ngolah, maka apa yang terjadi? Tubuh minta istirahat. Itu sebabnya kalau bahasa saya tadi, kenapa makan itu terbaik siang hari? Maka Islam mengajarkan supaya makannya baik, supaya tubuhnya siap dengan enzim, maka Rasulullah mengajarkan namanya apa? Tidur siang. Jadi sebelum, katakanlah Anda makan jam 1 nih, setengah 12 tidur dulu untuk mengistirahatkan enzim. Dan Nabi mengatakan apa? Tidur siang itu adalah untuk persiapan malam hari. Gitu. Maka tidur siang. Biasakan tidur siang mulai sekarang. Berapa lama? Jangan lebih dari 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit. Dr. Hiromisinya salah satu dokter pencernaan di Amerika, dia katakan tidur siang itu perannya salah satunya adalah untuk menguatkan fungsi jantung, kata beliau begitu. Ya. Jadi mulai sekarang bagaimana pola-pola itu Anda kerjakan. Lalu tadi kalau kita membahas tentang ini sedikit lagi. Artinya mulai sekarang kalau Anda lemes, kalau teman-teman lemas, jadi konsep ini bisa kita pakai tiap hari. Jadi kenapa orang puasa, kata apa hikmah Nabi SAW ketika berbuka puasa, beliau SAW memakan rutop, kurma. Karena kurma kategorinya apa? Pertama dia kategorinya prebiotik, kurma itu prebiotik, itu yang pertama. Yang kedua, kurma mengandung glukosa. Lagi lemes-lemesnya, kita makan glukosa, bagus nggak? Bagus. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah
tubuh kedapatan atau terasup energi. Sehingga kita lebih berenergi ketika berpuasa. Tapi beda ceritanya kalau seandainya Anda sahur tidak menggunakan kurma. Ya, kenapa tidak menggunakan kurma? Boleh nggak pakai kurma? Boleh, tapi kurma jangan banyak-banyak. Satu hari kalau boleh saya sarankan, terutama ibu-ibu yang mau promil ya. Promil itu sebenarnya gampang. 3 ini Anda makan mulai tiap hari. Madu 1 sendok teh, zaitun 1 sendok, madu 1 sendok makan, zaitun 1 sendok makan, kurma 7 butir. Makan tuh mulai sekarang. Kurma prebiotiknya, madu asam aminonya, zaitun lemaknya, udah cukup. Jadi 3 ini aja Anda makan tiap hari, itu perut kita akan sangat merasa apa ya, berterima kasih lah gitu kan, seperti itu. Banyak banget. Dan jadi gini, kalau kita bahas tubuh kita, jadi tadi saya katakan perut ya, jadi kita bahas perut itu ada kuncinya ada 2. Yang pertama tadi apa, prebiotik sama probiotik. Indonesia kaya nggak dengan itu? Kaya banget. Salah satu probiotik yang paling baik di Indonesia namanya apa? Acar. Makanya acar ya, asinan. Itu kan diasinin kan? Asin itu pakai apa? Pakai gula, pakai garam. Lalu muncullah biotik di sana. Gitu loh. Itu sebabnya kimchi itu salah satu makanan fermentasi di Korea, itu diakui dunia sebagai world healthiest food. Kan gitu. Indonesia punya nggak makanan lain yang juga tidak kalah sehatnya? Ada, namanya apa? Tape. Tape itu sehat. Tape itu kan fermentasi kan? Ada glukosanya, ada. Nanti kalau Anda misalkan lagi apa ya, perutnya lagi bermasalah, sebenarnya sepotong kecil tape itu bagus banget. Di samping tempe juga bagus. Tempe juga probiotik. Ya. Jadi yang pernah saya share di IG kemarin itu, ketika prebiotik ketemu probiotik, maka bahagianya luar biasa mereka. Sudah ada nyobain belum? Tempe di jus sama kurma. Enak Pak. Kok nyeleneh gini? Ya begitulah nyeleneh. Ya, nyeleneh tapi yang bagus gitu kan. Jadi ketika tempe ketemu kurma, maka Anda sedang mengawinkan prebiotik sama probiotik. Dan gak usah makan banyak-banyak. Jadi pagi-pagi sarapan udah cukup sebenarnya. Kenapa? Kurma prebiotik kan. Ada gula nggak? Ada. Tempe probiotik kan, fermentasi. Ada protein? Ada. Jadi ketika kurma ketemu tempe, ada nggak sih? Kok nggak dia siapin ya? Nggak ngomong saya, nggak apa-apa lah. Lupa pula. Tempe sama kurma. Nggak ada asisten di depan. Jadi ketika tempe ketemu kurma, itu the best. Dan makan tempe itu paling baik dalam kondisi tempe yang mentah. Jadi pagi-pagi sarapannya, kok aneh begini, coba aja kerjain. Nanti seminggu aja Anda kerjakan, Anda akan merasakan badan yang jauh lebih sehat. Serius. Ilmu begini emang gak diajarin di sana, di fakultas gak diajarin. Saya belajar sendiri gitu kan, mencoba merangkum bagaimana konsep Islam dan bagaimana sains menjelaskan tentang itu. Jadi nanti pagi-pagi, apa yang Anda kerjakan? Yang Anda kerjakan pagi-pagi, Anda minum teh rempah pagi-pagi. Teh rempah itu contohnya apa? Ketumbar, kayu manis, jahe juga termasuk rempah lah ya. Atau mungkin teh kunyit gitu kan. Boleh diinfus, boleh dikasih air panas. Habis itu Anda makan apa? Makan kurma, 3 butir aja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Lalu habis itu Anda makan tempe. Jadi nyamilnya tempe sama kurma. Tempenya diapain? Mentah. Kenapa saya lebih sarankan mentah? Karena ada satu ilmu, bukan satu, gini, protein itu rusak dengan pemanasan. Jadi sebenarnya orang yang makan telur di dadar, proteinnya sudah rusak, tapi gizi tetap ada ya. Protein dia sudah namanya denaturasi. Jadi antara telur yang mentah sama telur yang diceplok, sehatan yang mentah. Begitu. Tempe kan protein, digoreng nggak? Rusak nggak? Rusak. Makanya makan tempe itu lebih baik. Berarti kalau kita makan tempe digoreng nggak ada gizi sama sekali, tetap ada, cuman sebagian besar proteinnya udah rusak, denaturasi namanya.
Kakak dipanasin. Jadi makan tempe itu bagusnya gimana? Ya mentah. Gitu kan? Seperti itu. Lalu yang kedua apa? Kalau Anda punya kacang-kacangan di rumah, maka mulai sekarang biasakan untuk makan kacang-kacangan. Kurmanya, ada kurma nggak, Wi? Wi, nggak ada kurma ya? Saya lupa bawa lagi tadi. Tapi nggak apa-apa deh. Ada beberapa jenis kacang-kacangan, jadi teman-teman catat ya. Ada beberapa jenis kacang-kacangan, dan kalau Anda tahu kacang-kacang ini teman-teman sekalian, Anda akan pasti akan apa ya? Jatuh cinta banget. Pertama, almond ya. Almond ini salah satu kacang yang terbaik. Dan mulai sekarang jangan bilang lagi almond itu mahal. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengupgrade isi pikiran kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa beli, serius. Saya kasih tahu sedikit, rahasia saya. Saya ya, karena memang saya mendidik mental saya itu bukan mental kerupuk. Kalau saya pengen sesuatu, maka saya langsung ngomong sama benda itu dan ngomong sama Allah. Terutama ngomong sama dalam bentuk doa. Contoh, saya pernah pengen beli jam. Saya pernah ceritain, jam itu sekitar 5 tahun lalu saya pernah pengen beli, dan untuk saya harganya lumayan. Saat itu gitu kan. Saya lihat jam itu harganya berapa juta gitu kan, tapi saya pengen gitu kan. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Begitu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada setahun jam itu bisa saya beli. Begitu terus. Jadi kalau kita gini, orang yang berdoa dan yakin pada Allah, ya memang dia dalam imannya, dalam hatinya, dalam dirinya memang meyakini bahwa Allah memang maha memberi gitu kan. Makanya Nabi katakan apa? Kalau udah bicara doa, doa itu jangan tanggung-tanggung gitu kan. Saya tanya dan jujur aja jawab. Pernahkah Anda berdoa, ya Allah, berikan aku rezeki sebagaimana rezeki yang kau berikan pada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf atau Tolha atau Zubair, sehingga saya bisa bersodakoh seperti sodakohnya mereka. Pernah doa kayak begitu? Akhirnya kan hidup kayak begini aja kan? Doa aja takut gitu kan? Apalagi ada satu, ini joke saya aja gitu kan, diajakin kaya misalkan gitu kan, diajakin kaya gitu kan, luar biasa takut, maaf dok, gak bisa. Nenek saya miskin, kakek saya miskin, ini contoh aja ya. Orang tua saya miskin, kalau saya kaya ini merusak tataran kemiskinan keluarga saya gitu. Contoh aja, joke aja. Ya, kenapa bisa begitu? Makanya kalau bicara doa jangan tanggung-tanggung gitu loh. Apa mahalnya kacang almond bagi Allah gitu? Ya mungkin boleh saya katakan dulu juga saya tidak beli kacang almond, katanya mikir juga tanda kutip, bukan saya mengatakan mahal, bukan, tapi saya mikir buat apa. Tapi sekarang akhirnya kacang almond itu terus datang ke rumah saya hampir tiap saat gitu kan, ada orang kirim segala macam gitu loh. Kurma, sekarang saya nggak beli kurma, dikirimin terus kurma gitu kan. Gara-gara apa? Mungkin saya pikir gara-gara saya mempromosikan produknya Allah gitu kan. Nggak habis-habis loh. Kurma, rutop segala macam dikirimin terus gitu kan. Saya bilang, bahkan saya ada beberapa toko itu saya bilang tolong jangan kirim lagi ke saya bilang saya mau bayar. Karena saya bukan mental gratisan, saya bilang. Saya nggak mau, kalau mau kasih diskon silakan, tapi jangan kirim terus. Saya bilang saya nggak enak, saya nggak mau hutang budi sama Anda, saya bilang. Ada toko tuh saya bilang dia minta alamat. Saya nggak mau. Jangan kirim dan jangan minta endorse sama saya karena saya nggak bakal bawa endorse, saya bilang. Gitu loh. Jadi almond murah nggak? Murahnya jangan nangis gitu. Santai aja lah. Murah gitu kan. Murah. Mau berapa kilo gitu kan. Tuh. Apa fungsi almond? Baik. Almond itu teman sekalian, dia mengandung, kalau Anda rutin makan almond berapa banyak? 7 butir aja atau 7 almond di tiap hari, maka resiko jantung kita akan menurun. Penyakit jantung. Kenapa? Karena dalam almond ini dia tinggi banget magnesium. Adakah penelitiannya? Ada. Ada satu buku saya baca judulnya How Not to Die. Buku itu dikarang seorang dokter di Amerika. Dia ceritakan tentang ternyata banyak makanan-makanan kalau kita rutin makan, itu ternyata bukan hanya kolesterol gitu kan, banyak lagi yang lain bisa hilang dengan itu. Jadi almond. Dan dia tinggi banget antioksidannya. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, Anda tidak perlu banyak make-up-an. Kalau Anda mengasup mineral, vitamin E cukup, maka apa yang tadi, muka Anda akan glowing sendiri. Serius, saya sudah banyak banget dapat DM yang terbaca tapi tidak saya reply, cerita
dia cerita gitu kan, ibu-ibu segala macam, dok ini banyak teman-teman saya yang bilang katanya kok muka saya sekarang lagi kinclong banget sekarang. Saya bilang, ya iyalah saya bilang, kenapa? Kalau belum waktunya tua dia akan balik sel kita tuh. Makanya jangan racuni badan kita dengan bahan-bahan kimia mulai sekarang. Ya, sabun, odol. Saya di rumah pakai odol nggak? Pakai. Odol tuh banyak bahan kimianya nggak? Banyak. Maka saya pakai odol, kalau nggak ketemu odol yang non fluoride, saya akan pakai odol biasa. Berapa dosisnya atau berapa banyak, saya akan pakai odol beras dibagi 3, tuh ukuran odol saya. Sudah pernah lihat isi odol apa? Sudah pernah lihat gini, bukan nakut-nakut, ini faktanya begitu gitu kan, ya mau diapain lagi. Di Amerika odol itu ada peringatan. Peringatannya apa? Jika tertelan anak-anak maka segera hubungi pusat penanganan keracunan setempat, CDC namanya. Itu di Amerika. Sekarang beberapa odol pun sudah ada peringatan itu. Karena emang bahan di situ emang nggak cocok kalau tertelan. Ya, seperti itulah.